Dan yang paling terpenting adalah iman. Iman yang masih Allah tancapkan di dalam hati, yang patut kita syukuri untuk itu semua. Karena Imam Hasan Al-Basri niku pernah mengatakan, Imam Hasan Al-Basri niku imam ahli kalam, mengatakan al-imanu, iman itu ma waqara fil qalbi, sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan pembenaran iman itu dibuktikan dengan amal. Ini sangat bermakna sekali. Jadi iman yang sesungguhnya itu sesuatu keyakinan kepada Allah, rukun-rukun iman yang tertancap di hati, kemudian tak hanya percaya saja, tapi kepercayaan itu dibuktikan dengan amal. Sholat dan yang lainnya adalah bentuk iman itu sendiri. Selawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita terhindar dari orang yang bakhil. Kita bersolawat dan agar kita diakui dan diizinkan nanti insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas orang beriman itu bukan dimulai sejak subuh dan bukan dimulai jam 7. Biasanya terkenal di kalangan orang-orang niku, jadi aktivitas niku dimulai jam 7, sekolah, kerja, dodolan dan yang lainnya. Terkenalnya itu pokoknya jam 7 pada umumnya aktivitas itu baru dimulai. Aktivitas serius. Terus sebelum jam 7 niku, biasanya dikatakan sebelum jam 7 niku aktivitas belum serius. Maksudnya tesih nyapu, siram, masak dan yang lainnya. Baru aktivitas serius itu dimulai jam 7 untuk kerja, sekolah dan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Akan tetapi orang beriman itu aktivitasnya itu dimulai sejak sepertiga malam, yaitu di sholat tahajud. Sholat tahajud niku biasanya bapak ibu niku jam pinten bangun malam niku? Jam pinten? Jam 2, wonten sing jam 2, wonten sing jam 3. Nah, PUTM niku jam 3. Jam 3 niku bangun, dibangunkan. Dibangunkan sama yang jaga malam. Dibangunkan. Setelah itu wudhu, setelah tahajud 11 rakaat. Kalau masih ada sisa waktu, ya ada yang istirahat lagi, ada yang belajar, ada yang bedangan, bidang damel-damel piyambak, entah kopi entah teh niku, sampai menunggu waktu subuh. Subuh jamaah, habis itu ada kultum, setelah itu membaca Quran 15 menit dulu di masjid, setelah itu baru mulai perkuliahan ba'da subuh. Perkuliahan ba'da subuh niku sampai jam 7 kurang. Setelah itu mandi, jam 8 mulai kuliah lagi. Kebanyakan kuliah niku sampai sore. Nah, jadi aktivitas orang beriman itu tidak dimulai dari jam 7, tidak dimulai dari subuh, tapi dimulai dari sholat tahajud. Di sholat tahajud lah Allah pesankan untuk bermuhasabah, untuk menata diri, menata kegiatan yang akan direncanakan di esok harinya. Niscaya di pagi hari setelah subuh niku tidak bingung lagi apa yang akan dilakukan. Biasanya tiang niku mboten tangi subuh, golongan bangsawan
bangsane sing tangine awan itu biasanya tangi jam 6 langsung ten pasar. Napa golek bubur ngantri panjang nih kok kali ngilai niki ketan meripan. Nah niku. Nggih tembe napa? Nggih. Blopok. Nggih ngapunten. Nah, jadi kalau orang yang bangun tahajud sudah bangun, nah ini saya pagi harinya itu sudah fresh, sudah tahu apa yang dikerjakan. Ini tidak bingung lagi dan insya Allah dengan tahajud niku memberi daya dan kekuatan untuk menjalani aktivitas di pagi hari sampai malam harinya. Jamaah pengajian ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan, niki sampun memasuki bulan Syawal. Sya'ban. Niki pengen cepet Syawal mawon niki. Nek Syawal niku mboten wonten sing sedih. Sedanten seneng. Anak-anak seneng, cah enom nggih seneng, wong tua nggih seneng. Wong susah nggih seneng. Sinten sing sedih? Yang nggak punya niku sampun biasanya pun dapat bantuan, dapat sodakoh dari tetangganya, dari para muhsinin. Nah, bulan Syawal. Niki bulan Sya'ban sampun masuk dek wingi sore. Bulan Sya'ban yang sebelumnya itu bulan Rajab. Bulan Rajab dikatakan bulan Zarok. Zarok niku menanam. Kemudian bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulan Zar'un wasaqiyun, menanam dan menyiram. Ya, jadi disiram. Dan Rajab ini kita pun nanam sing biasa nih amalan sunai dereng dilaksanakan ya, sudah. Nah, kemudian masuk bulan Sya'ban disiram, diistiqomahkan sedikit-sedikit walaupun sulit. Ibadah niku memang pertama itu dipaksa-paksakan nih. Aku angel nak duha. Ketoke ribet soalnya gawenanku kathah. Nggih, kalau dipaksa-paksakan insya Allah saged. Tahajud nggih, kalau dipaksa-paksakan saged. Nah, tiang ini kan biasanya nak menawi bangun malam niku ngelilir ten kamar mandi. Nak pun ten kamar mandi pun kebacut kena toya, mboten sisan wudu niku eman-eman. Sisan wudu sisan salat walaupun 1 rakaat napa 2 rakaat. Nah niku sampun bisa mewakili salat tahajud. Nah, kemudian bulan Ramadan niku mengke dinamakan dengan bulan Syaqiyun wa hasodun. Nah, menanam sudah, menyiram sudah, kemudian tinggal memanen. Nah, jadi seharusnya di bulan Ramadan itu semuanya sudah tidak berat lagi dan sudah terbukti juga. Walaupun orangnya itu biasanya nggak kelihatan di masjid, tapi selama bulan Ramadan itu aktif di masjid. Menandakan bulan Ramadan itu memang bulan yang memetik dan tidak mengalami kesulitan sebagaimana di bulan Rajab dan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat bulan Ramadan lagi, ini kita sih lama tapi mboten napa-napa. Melihat bulan Ramadan lagi adalah bulan yang diibaratkan sebagai atau seperti kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saudaranya pinten, Bapak Ibu? 7. 11. Nabi Yusuf memiliki 11 saudara. Di dalam surah Yusuf disebutkan bahwasannya, ya abati, wahai ayahku tercinta terhormat, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi melihat 11 bulan, 11 bintang.
wasyamsa wal qamara, dan juga ada matahari dan juga ada bulan. Ra'aituhum, aku lihat mereka semua 11 bintang, satu matahari sama satu bulan tadi. Ra'aituhum li sajidin, aku lihat mereka itu bersujud kepadaku, bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, mengapa bulan Ramadan diibaratkan sebagai atau seperti kisah Nabi Yusuf? Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf yang 11 tadi itu dulu ketika Yusuf masih kecil pernah berbuat zalim, pernah meninggalkan Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kemudian membuat berita yang hoax di hadapan bapaknya bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Itu adalah hal yang sangat jahat sekali ketika hal itu dilakukan oleh keluarga. Kan tetapi kalau hal tersebut dilakukan oleh teman atau tetangga, kerabat, itu mungkin tidak terlalu berat karena itu orang lain termasuklah. Kan tetapi ini adalah anggota keluarga sendiri melakukan hal penganiayaan, pendoliman terhadap Nabi Yusuf, dan ini adalah perbuatan dosa. Dan Nabi Yakub sebagai ayahnya pun sangat menyayangkan dan sangat tidak senang dengan perilaku 11 saudara tadi. Akhirnya setelah lama-kelamaan Nabi Yusuf pun diangkat oleh Allah, diangkat sampai pada tingkatan menjadi pemegang perbendaharaan di Mesir. Perbendaharaan ini saya nyekel duit lah istilah ini pun. Saya nyekel duit Mesir nih pun. Sampai akhirnya pada raja Mesir nanti. Setelah kondisi Nabi Yusuf sudah besar, menjadi orang besar, tak kala itulah 11 saudara tadi meminta maaf, meminta pengampunan kepada Nabi Yusuf atas kesalahannya yang diperbuat tadi. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf pada saat itu? Yang dikatakan Nabi Yusuf adalah ampunan. Bahwasanya aku telah mengampuni perbuatan kalian dan Allah adalah sebaik-baik penyayang dan pemberi pengampunan. Ya. Dikiaskan itu dianalogikan itu diumpamakan. Nggih, dipadak-padake. 11 bulan, kita niku wonten 12 bulan. 11 niku dari Syawal ngantos Syakban niku 11 jumlahnya. Napa nggih kita makainya kalender Hijriah mon. Kalau kalender Hijriah niku wonten maknane. Ning nak kalender Masehi niku mboten ngertos artine napa. Wonten sing ngarteke Januari hujan sehari-hari, Februari Febri ini lari-lari, Mei nopo niku mboten jelas. Tapi kalau bulan Hijriah, kalender Hijriah niku setiap bulan ada maknanya. Maka 11 bulan yang tadi dari bulan Syawal sampai bulan Syakban itu kebanyakan manusia melakukan perbuatan dosa, entah dosa kecil, entah dosa besar, entah khilaf, entah salah, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Maka itu semua diharapkan ampunannya itu datang dan permohonan maaf itu diterima di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk menerima permohonan maaf dan memberikan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang selama 11 bulan telah melakukan perbuatan durjana, dosa. Jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
untuk di dalam apa niku Al-Qur'an disebutkan bahwasannya takwa niku tidak hanya yang seperti kita ketahui. Takwa niku napa Bapak Ibu? Takwa menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Nggih. Itu termasuk juga. Niki masjid napa nih? Al Faruq nggih. Mboten at-taqwa. Nak masjid samping niku. Oh niku. At-taqwa. Al Faruq. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an tidaklah di situ disebutkan oleh Allah lafal takwa, kata takwa, kecuali Allah akan teruskan dalam pesan takwa itu sebuah pesan atau nilai yang Allah letakkan di situ. Contohnya dalam surah At-Tolak sebutkan bahwasannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa yang didapat? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan pada setiap urusannya itu yusra, kemudahan. Kemudahan yusra niku tidak hanya satu, tidak hanya terbatas. Kata yusra karena tidak ada alif lam ma'rifah yang menunjukkan khusus, tetapi ini Allah pesankan bahwasannya Allah jadikan setiap urusan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang telah melaksanakan takwa adalah kemudahan-kemudahan dari berbagai sisi yang akan didapatkan. Nah, jadi di ayat itu Allah sebutkan dengan lafal takwa dulu, kemudian Allah berikan balasannya ketika sudah bertakwa, maka balasannya ini. Kemudian di surah At-Tolak juga dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah tidak disangka-sangka niku pripun? Nggih, kita bekerja niku sudah pastilah. Hale kerjane napa, gajine niki wis sudah pasti. Arah yang tidak disangka-sangka dari pemberian saudara kita, teman kita, tetangga, napa saking kantore bose, napa saking rincange, kesehatan dari Allah, panennya kebun yang kita miliki, baiknya anak-anak kita, sakinahnya rumah tangga, tenangnya hati, itu semua rizki juga yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau nikmat itu dihitung, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika nikmat itu dihitung, maka tidak akan dapat dihitung. Karena tugas kita bukan menghitung, tapi tugas kita adalah untuk mensyukuri. Ini pun mboten sah dihitung-hitung. Sepripun syukuri mawon. Mboten sah dihitung-hitung. Kemudian dalam surat At-Tolak juga disebutkan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Yukafir anhu sayyi'atih, Allah hapuskan, Allah hilangkan, Allah maafkan perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan, wa yu'adzim lahu ajra, dan Allah besarkan pahala untuknya. Jadi bertakwa niku selanjutnya manfaat dari bertakwa itu adalah menghapuskan dosa-dosa dan mengagungkan pahala dari setiap amalan yang kita istiqomahkan. Nah, makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 197 sebutkan bahwasannya
Wa tazawwadu, dan berbekalah para bapak, para ibu, para umat Islam, para hamba-hamba Allah, bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal yang diakui di sisi Allah adalah bekal ketakwaan. Bekal apa? Bekal rumah, bekal harta, bekal semuanya kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka itu akan tiada nilainya di sisi Allah. Sebagaimana surah yang selama ini kita hafal, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu tidak berguna lagi mal, harta, wala banun, anak dan harta tidak berguna lagi pada saat itu di hadapan Allah. Lah apa yang berguna? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat. Nah terus harta kita, anak kita, apakah tidak bisa menolong? Apakah tidak bisa bermanfaat bagi kita? Kalau cuma sampai ayat ini kan mboten dipahami, mungkin akan putus asa nih kan. Harta akan bermanfaat, anak juga akan bermanfaat dan bisa menolong kita ketika kita dibutuhkan pertolongan di akhirat nanti, ketika harta dan anak itu kita openi, kita rawat, kita barengi itu semua dengan hati yang salim, hati yang ikhlas, hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam surah Al-Hasyr juz 28 niku disebutkan takwa juga ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di sini dalam satu ayat ada dua kata takwa, dan di sisi atau di antara dua kata takwa niku ada perintah untuk bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad, dan lihatlah dirimu ini, jiwamu ini, ma qaddamat liqad, apa yang kamu kerjakan pada esok hari. Apa yang kamu kerjakan untuk esok hari ini termasuk salah satu perintah kita untuk bermuhasabah. Kemudian setelah perintah bermuhasabah itu Allah sebutkan, baru Allah katakan lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini disebutkan dan dapat kita tadaburi ayat ini bahwasannya kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa pada kalimat takwa yang pertama, yaitu adalah dasar atau awal kita sebelum kita melakukan aktivitas, kita dasari itu semua dengan takwa. Bismillah, siap aktivitas, kita awali dengan takwa. Ya Allah, aku lakukan ini semuanya karena aku ingin menjadi hamba yang bertakwa. Tolong ketika nanti dalam masa pekerjaan ini atau amalan ini, tolong bimbing hamba agar selalu lurus dan jauh dari mara bahaya serta hal-hal yang mendapatkan amalan itu sia-sia. Setelah bertakwa, kemudian berbuat. Setelah berbuat, itu Allah perintahkan lagi untuk bermuhasabah. Oh, yang telah diperbuat
yang telah diperbuat itu apakah sudah benar semua? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang kurang? Ataukah sudah sempurna? Setelah itu semua dibenahi, dimuhasabai. Oh, berarti besok aku harus seperti ini. Oh, berarti yang jelek harus saya buang jauh-jauh, harus saya tinggalkan. Oh, yang baik harus saya teruskan. Nah, tapi mboten melanjutkan ya, tapi perubahan. Perubahan atau melanjutkan? Perubahan. Yang jelek kita rubah menjadi yang bagus. Yang baik kita rubah meningkat lagi. Kita rubah untuk meningkat lagi. Nah, setelah mengetahui hal niku, udah tahu, oh, jadi yang harus saya kerjakan besok itu seperti ini, dan yang ini harus saya tinggalkan. Mau mengawali aktivitas lagi, kita bekali diri kita dengan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah setelah kalian melakukan muhasabah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ketika kita telah bertakwa pada Allah tadi, maka Allah tahu, dan ketika Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah tidak diam saja. Tidak hanya mandori. Tapi Allah akan terlibat dalam setiap aktivitas dan membantu urusan kita semua. Tidak hanya membantu saja, tapi menyelesaikannya. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata takwa selanjutnya Allah hadirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat utang niku, utang sing panjang satu halaman niku, di kata-kata akhirnya wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan pengetahuan ilmu kepada kalian. Nah, di sini Allah sisipkan bagi orang yang melakukan aktivitas takwa, Allah berikan ganjarannya, Allah berikan hadiahnya, yaitu dengan penambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap yang dipelajarinya. Makanya orang yang ingin ilmunya itu bertambah, itu harus banyak-banyak didasari perbuatannya itu dengan takwa. Tapi mboten Mas niku wonten rencang kula pintere ra umum. Rengkeng setunggal terus ning kelakuane wis kaya setan kelakuane. Ning kerengkeng satu terus. Dia mungkin dapat pengetahuan, tapi tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Berapa banyak sekarang? Mboten banyak sih. Ya, mungkin sebagian kecil. Ada murid-murid, anak-anak sekolah, guru mau ditabrak, tabrak. Mboten tabrak masuk ya. Guru niku ditabrak. Maksudnya ditabrak niku mboten ditabrak motor nama, tapi sudah berani melawan guru, ilmu yang diajarkan tidak diamalkan, itu tidak termasuk dari keberkahan ilmu. Yang kita harapkan kan keberkahan. Dari ucapan salam pun yang kita harapkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rizki yang kita harapkan keberkahan. Dalam aktivitas kita yang kita harapkan keberkahan. Jadi kalau semua berkah itu yang sedikit, kalau di situ ada berkahnya itu mencukupi. Tapi yang banyak kalau di situ tidak ada berkahnya itu membuat kurang, malah membuat perselisihan. Perselisihan itu nggih padu. Kok iso? Kok kurang? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, jadi yang bertakwa akan Allah tambahkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan Allah fahamkan terhadap ilmu agama. Maksud Allah fahamkan ini tidak hanya pemahaman ilmu dan ilmu agama yang ada di kepalanya itu banyak, kan tetapi Allah fahamkan dalam agama ini adalah mungkin ada orang yang bicaranya itu cuma sedikit, bahkan mungkin kalau bicara itu malu-malu, kan tetapi dibuktikan dengan amalannya, itu termasuk Allah fahamkan dalam agama. Bukan hanya pintar ceramah saja, tapi orang yang tanpa ceramah hanya diam, tapi melakukan ibadah kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu termasuk yang Allah kehendaki kebaikan dalam agama niku. Jadi tidak hanya ceramah saja, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam pengajian ini termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah dalam kebaikan dan Allah fahamkan dalam agama. Walaupun buatan ceramah, tapi Allah fahamkan dalam agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam 7 nggih. Belum. Tak punjul materi kula pun telas ini. Pripun? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan kata takwa tadi Allah pesankan pula sebuah perintah. Tidak hanya Allah pesankan ganjaran pahala, kan tetapi Allah pesankan sebuah perintah. Sebagaimana surah Al-Maidah itu disebutkan, i'dilu, berbuat adillah kalian, berlakulah adil kepada semua orang, huwa aqrabu littaqwa, karena sesungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Jadi berlaku adil itu salah satu ciri orang yang bertakwa, karena sifat adil, sikap adil itu mendekati ketakwaan. Artinya mendekati niku nggih sampingi. Nggih nek diibaratke onde-onde, onde-onde sekeliling niku wonten putih-putih niku lho. Wijen. Takwa niku onde-ondene. Adil niku wijen. Adil, omleh. Sabar, ikhlas. Nah niku wijen-wijene. Takwane niku onde-onde. Ya mengke bar niki ten pasar tumbas onde-onde pripun. Nah niku. Berlaku adil, berbuat adil, Allah sandingkan dengan takwa. Nah, jadi niki sebentar lagi hari Rabu nggih, pun coblosan. Pun coblosan, mari kita pilih dengan betul-betul, kita pikir dengan betul-betul. Tapi kayaknya jamaah pengajian ini pun pintar-pintar semua dalam memilih. Nah, niku pilih dengan betul-betul, amati dengan betul-betul pemimpin yang rekam jejaknya itu baik, perbuatannya itu adil, dan ingin menegakkan keadilan, memberantas kedzaliman, karena itu semua adalah ciri-ciri pemimpin yang bertakwa. I'dilu wa aqrabu littaqwa.
Berlaku adil itu adalah perbuatan paling dekat dengan takwa. Jadi pilih pemimpin yang berlaku adil dan ingin menegakkan keadilan di Indonesia ini. Kan keadilan. Kalau keadilan itu ada kan semuanya tenang. Hanya orang yang berbuat dolim saja yang tidak tenang. Gimana betul? Seperti halnya hukum Islam itu kan kalau dipandangkan mengerikan. Mencuri seberapa banyak, misalnya 10 miliar. 10 miliar nih potong tangan. Mencuri, berzina, kalau yang belum menikah ini dicambuk 100 kali, dipecut. Wah, pecutnya ini pecutin apa? Pecut ketoprak, pecut jatilan apa, pecut apa? Penting pecut nih. Ada yang mengatakan dengan pelupah kurma. Pelupah kurma ini, nah saat ini dibarakin apa? Nggih, belarane disabeti. Sabeti ini kok. Ada yang mengatakan juga dengan sandal. Sandal. Mboten sanes sandal swallow. Sandal sing eger sing wonten gigi-gigine niku. Niku. Ada hukumannya di hukum Islam niku. Tapi kalau dipandang orang niku, wah ini tidak berperi kehaman. Kehaman itu ke hak asasi manusiaan. Tidak berperi kemanusiaan karena hukumannya itu potong tangan. Kalau zina yang sudah beristri, berkeluarga, bersuami niku hukumannya dirajam. Mana hukuman yang paling berat? Rajam. Kalau membunuh dengan sengaja itu hukumannya hukum mati. Mana yang lebih berat hukumannya? Rajam, hukum mati, cambuk, potong tangan. Nggih, rajam. Rajam niku dipendem setengah urip, pendem niki seleher, habis itu dilempari batu kecil. Batu kecil niku mboten krikil, mboten sing gede, ning sak kepelan lah. Nak gor krikil kan nggih kados dipejeti anak ini loh. Ini sak kepelan ini serius. Itu rajam paling berat. Nah itu sangat ditakuti dan dipandang, oh ini tidak berperi kemanusiaan. Akan tetapi kalau tidak seperti itu, nah, lihatlah kenyataan fakta di Indonesia. Bapak Ibu megang Instagram nomor Instagram nomor grup WA nomor YouTube. Yang biasanya kan wonten berita-berita nonton itu toh. Kalau itu ditegakkan misalipun, tapi memang sulit nggih. Nah, itu insya Allah keadilan dan ketakwaan itu akan tumbuh di Indonesia. Niku. Adil. Ini nah sampun jam 7 nggih. Dan ketahuilah bahwasannya Allah niku adil. Allah niku adil napa mboten Bapak Ibu? Nah adil niku sami nggih. Mriki setunggal, mriki nggih setunggal. Nggih napa mboten? Belum tentu. Kalau yang berbuat amal soleh niku pahalane berlipat ganda, tapi kalau yang berbuat amal buruk niku pahalane setunggal. Niku adil napa mboten? Adil. Nggih. Wah aku nak apik
nglakokke sing apik malah ditambah ping 10. Ini aku nglakokke sing elek akeh padahal ping gur siji. Adil nang mboten niku? Allah Mas kok tanya-tanya seperti itu, jenengan nggih purone. Jadi kasih sayangnya Allah itu lebih tinggi dari semua sifatnya. Nah, maka di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu membuktikan bahasanya Rahman Allah dan Rahim Allah itu lebih tinggi daripada seluruh sifat-sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Ini lebih tinggi. Nah, jadi dalam hadis disebutkan juga Inna rahmati ghalabat ghadabi, bahwasanya rahmatku itu telah mengalahkan, menaklukkan murkaku. Jadi rahmatnya Allah lebih luas. Maka heran kalau orang niku bisa masuk neraka. Itu heran sekali. Kenapa? Karena Allah itu kasih sayangnya lebih luas, tapi masih ada juga orang yang bisa masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sesungguhnya yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan amalan kita, akan tetapi yang membuat kita masuk surga adalah rahmat dari Allah. Terus untuk apa kita beramal? Kita beramal adalah upaya usaha untuk menggapai rahmat Allah. Dan rahmat Allah tidak bisa digapai bagi yang menghendaki surga kecuali dengan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dan keterlambatan. Soalnya dek mau ganti nilan mendadak. Tidak hanya tahu bulat saja yang bisa digoreng dadakan, tetapi pengajian pun mungkin bisa digoreng dadakan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umar Gahan. Dari perkenalan saking Tulung Klaten. Nggih, Tulung Klaten. Mboten ngantos 1 jam. Jamaah tapi luar biasa ya. Harus kali ini ya, Baru sekali ini. Oh ya. Jamaah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kerjasama dengan PUTM Pendidikan Muhammadiyah Tanzim Muhammadiyah, jadi terkait dengan kajian akan pagi ataupun khotib Jumat yang barangkali yang sudah terjadwal itu juga mungkin karena masih manusia ya juga meminta banyak dadakan. Jadi kita juga dadakan juga perkara itu. Terima kasih. Dadakan itu tapi mudah-mudahan nanti menebarkan ilmu kebaikan, menjadikan berlipat ganda ya untuk tabungan akhirnya. Insyaallah. Kalau nilainya biasanya cuma 6 jadi lebih dari 10. Insyaallah ya. Pemadaran dari Tulung Klaten kali jembatan Tulung Putih. Jembatan Tulung kali maksudnya ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Arfandi barangkali menyuruh masuk pada dalam sampai di sini. Sekali lagi terima kasih karena jadi yang bermanfaat dan menjadikan tabungan akhirat. Sebelum kami sampaikan beberapa informasi, yang pertama untuk Doorpress
Bapak Supriyadi Pakegede, kemudian Bapak Heru Labasan, kemudian Ibu Via Garsari, di Bapak Pasus pada kemarin itu ya. Kemudian sebetulnya Ibu Siti Khadijah dari Sabrang Wetan Jangkringan. Selamat, semoga barokah. Informasi yang pertama adalah untuk kajian akad pagi akad depan 18 Juli. Insyaallah nanti jadwalnya Bapak Sigit Warsito. Untuk kajian rutin pimpinan Ranting Muhammadiyah Pak Binangun nanti di Masjid Al Barokah Pakem Gede. Sohibul hajatnya Bapak Supriyadi. Kemudian untuk snack akad depan giliran jamaah Padasan. Mohon Ibu Yuni untuk kemudiannya. Kemudian infak pada pagi hari ini sebesar Rp302.000. Alhamdulillah. Tadi Mas Ali membagikan cari pos potong kertas tadi, proses sobek kertas. Tapi ada yang jadi satu kertas tapi dijual jadi 2 kertas juga ada. Ini kami hitung sekitar 14 yang masuk, 14 kertas yang masuk. Di situ tadi ada yang masuk juga kosong ada. Kosong tadi Mas Ali kita kalau nggak kenal orangnya ya mungkin namanya atau materinya saja. Itu ada beberapa tadi materi masalah toharo, masalah sholat, masalah bagaimana kalau nikah dengan wanita hamil dan sebagainya. Saya baca sekilas, biar dirangkum oleh Mas Ali. Termasuk tadi saya baca ada masukan ustadz-ustadz yang belum pernah mengisi di kajian akad pagi ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mungkin ya tidak semuanya syukur semuanya bisa terlaksana kita sampaikan gitu nanti dengan pimpinan cabang Muhammadiyah bagian majelis taklim Aceh. Kemudian berikutnya oh ya tadi sudah sampai PRN ya kita sudah. Kemudian selanjutnya ini barangkali jamaah yang tersake mie lezatmu dari yang produksi Muhammadiyah dengan lezat basismu lezatmu tokomu ya. Kalau TV itu tidak ada ya TV ya. Ini masih ada barangkali yang saat monggo. Kemudian tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Umar Dahlan. Ini juga kami sampaikan 2 hari lagi sekarang minggu tenang tanggal 11, 12, 13 mulai hari ini minggu tenang. Oleh karena itu mohon sedekah suaranya, mohon sedekah suaranya untuk tanggal 14 Februari 2020